Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal hal yang mungkin terdengar seram, yaitu pemakaman. Nah, pemakaman itu nggak selalu serem kok, malah ini topik yang menarik banget. Soalnya ada banyak cara pemakaman yang berbeda-beda. Di video kali ini, kita akan fokus ngobrolin pemakaman dari sudut pandang India dan Tiongkok. Lalu kita nanti akan bahas juga kaitannya dari pandangan Kristiani. Oh iya, sebelum itu perkenalan diri dulu, nama saya Shania Dianapsari. Saya akan membahas pemakaman menurut sudut pandang Hindu. Dan hari ini saya ditemanin oleh rekan saya yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Nevila Widarson. Saya akan menjelaskan tentang pemakaman dari sudut pandang agama Kristen. Nama saya Richard dan saya akan menjelaskan pemakaman dalam sudut pandang Tionghoa. Perkenalkan nama saya Sharon. Nah, di sini saya akan menceritakan gimana sih pandangan agama Buddha tentang pemakaman. Oke, nah teman-teman, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemakaman itu artinya tempat mengubur atau cara mengubur. Nah, dari arti di kamus aja udah mengubur tuh. Padahal pemakaman nggak selalu mengubur kan ya? Gimana nih menurut Sharon kalau dari pandangan agama Buddha? Oke, agama Buddha itu sorry, agama Buddha itu menganggap kremasi itu bukanlah hal yang wajib untuk dijalani bagi umat agama Buddha. Karena masih banyak sekali umat beragama Buddha itu yang dimakamkan. Hal itu dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari segi kepraktisan karena keluarga tidak perlu melakukan upacara persembahyangan secara berlebihan, hingga keinginan mendiang untuk mengikuti tradisi pemakaman para siswa Buddha terdahulu. Maka dari itu, banyak yang salah sangka yang menganggap kremasi itu merupakan hal yang wajib dilakukan bagi umat yang beragama Buddha. Jadi intinya, semuanya adalah pilihan. Gak ada alasan mau umat agama Buddha itu harus melakukan kremasi atau pemakaman. Kecuali Buddha Gotama yang mengharuskan para umatnya untuk melakukan sebuah upacara kremasi, khususnya setelah beliau parinibbana. Oke, jadi kalau menurut dari pandangan Tionghoa kan ada yang namanya Feng Shui buat memilih lokasi makam. Kalau di Buddha ada nggak sih? Kalau menurut saya, agama Buddha itu ada menggunakan Feng Shui, tapi hanya saja berbeda dengan ajaran Tionghoa. Oh iya, kalau di agama Hindu katanya apakah ketentuan kremasi itu juga sama ya, sama antara Hindu sama Buddha? Nah, Gitu. Hindu sama seperti Buddha, yaitu percaya bahwa ketika seseorang meninggal, yang mati hanya fisiknya aja. Sedangkan jiwanya masih ada dan akan terus reinkarnasi hingga mencapai kesempurnaan. Hindu percaya ketika seseorang meninggal, jiwa mereka memiliki keinginan untuk melekat pada tubuh fisik mereka dan menolak untuk pergi dengan harapan bahwa tubuh akan kembali lagi. Membakar tubuh menjadi abu dapat melepaskan jiwa dari tubuh fisik seseorang. Jadi, ketika tubuh dibakar, jiwanya akan menerima kenyataan bahwa ia tidak dapat hidup kembali dan dengan demikian memutuskan untuk meninggalkan tubuh fisiknya. Kalau di Indonesia, upacara ngaben itu upacara pemakaman atau kremasi yang menyesuaikan dengan adat Bali. Upacara ngaben ini berbeda dengan adat tradisional India. Misalnya ada proses pemandian, jenazah di rumah keluarga sebelum dikremasi, lalu ada proses di mana keluarga akan memberikan bekal seperti uang, barang kesukaan, dan lain sebagainya untuk dibakar bersama jenazah nantinya. Oh, jadi terlepas dari orang-orang yang dikategorikan tadi, itu apakah bisa disimpulkan bahwa semua orang Hindu wajib melakukan kremasi? Nah, ada juga umat Hindu yang tidak melakukan kremasi dalam upacara pemakamannya.
Beberapa warga yang ada di Bali misalnya, melakukan upacara ngaben dengan tidak membakar mayat jenazah, melainkan dikubur. Mereka menolak kremasi karena menganggap bahwa hasil abu pembakaran jenazah dapat mengotori kesucian pura yang ada di dekat area kremasi. Mereka juga percaya bahwa pembakaran raga yang dimaksud saat proses kremasi itu bukan pembakaran secara fisik, namun raga bisa diartikan nafsu yang terdapat di jiwa seseorang. Nah, sekarang saya mau tahu nih dari pandangan agama Tionghoa itu bagaimana ya? Oke, kalau dari pandangan Tionghoa itu dimulai dari dinasti Shang yang mana dimulai pada tahun 1556 sampai 1046 sebelum Masehi. Orang Tionghoa itu percaya bahwa orang yang mati jiwanya akan meninggalkan dunia ini dan pergi ke dunia lain yang mana surga maupun neraka. Dan kuburan mereka adalah tempat tinggal mereka di bumi. Dan pemakaman yang mereka lakukan itu biasanya mewah-mewah dan megah karena itu sebagai berupa penghormatan terakhir keluarga yang atas mereka yang meninggalkan kita terlebih dahulu. Selain pemakaman yang mewah, banyak juga orang Tiongkok yang menguburkan mayatnya bersamaan dengan barang-barang yang berharga dan juga barang kesukaan mereka. Maka dari itu, kuburan Tiongkok biasanya lebih luas tanahnya dibandingkan dengan kuburan yang lain. Lalu orang Tiongkok itu percaya kalau penguburan dapat membawa kedamaian. Dan juga menurut ajaran Tao, arwah orang yang meninggal itu akan selalu mendampingi dan melindungi keluarganya. Lalu ada festival Qingming atau di Indonesia biasa disebut dengan Cengbeng. Itu adalah hari di mana kita pergi ke kuburan dan membersihkan kuburan lalu sembahyang ke keluarga yang sudah meninggal. Lalu selain penguburan ada beberapa cara lain dalam mengurus jasad atau jenazah seperti kremasi, penguburan air, penguburan langit, kuburan pohon, kuburan goa, dan kuburan tebing. Lalu Feng Shui yang tadi saya katakan yaitu merupakan cara bagi orang Tionghoa untuk menentukan lokasi dari makam. Lokasi ini ditentukan oleh Feng Shui karena kombinasi dari lokasi dan arwah akan membawa energi yang mana dapat membawa pengaruh bagi keluarga yang ditinggalkan. Lalu untuk peti mati biasanya di Cina umumnya menggunakan peti mati yang menggunakan bahan kayu. Namun ada juga yang terbuat dari batu dan juga perunggu. Di Tiongkok ada pepatah yang mengatakan bahwa tempat terbaik untuk tinggal adalah Hangzhou, tempat terbaik untuk membeli baju adalah Suzhou, tempat terbaik untuk makan ada di Guangzhou, dan tempat terbaik untuk mati ada di Liuzhou. Karena Liuzhou merupakan tempat di Cina yang memiliki kualitas kayu terbaik. Nah, aku ada pertanyaan nih. Kenapa sih orang Tiongkok percaya bahwa arwah orang yang meninggal tetap akan tinggal dan melindungi keturunannya? Karena menurut ajarannya, orang yang sudah meninggal itu akan berubah akan dianggap menjadi dewa, yang mana memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan anggota keluarganya yang masih hidup. Saya juga mau bertanya nih, kenapa sih acara pemakaman tradisional Tionghoa ini harus menguburkan barang-barang berharga seperti emas, perak, dan kerajinan tangan lainnya? Ini karena kan menurut orang Tionghoa itu dia percaya bahwa adanya kehidupan selanjutnya yang setelah kita meninggal dunia di bumi ini. Jadi barang-barang tersebut diharapkan dapat membantunya di kehidupan selanjutnya. Wah, menarik sekali ya. Kita sudah membahas dari agama Buddha, Hindu, dan Tao. Nah, kalau dari pandangan Kristiani itu seperti apa sih? Iya, saya akan menjelaskan tentang dari pandangan Kristiani ya. Pandangan Kristiani ini biasanya jenazah itu berpakaian dengan sangat lengkap gitu, seperti topi, dasi, dan sepatu. Jadi setelah jenazah itu berpakaian dengan lengkap, mereka langsung dimasukkan ke dalam peti mati. Sementara orang yang melayat untuk melihat jenazah itu biasanya mereka berpakaian hitam-hitam atau putih-putih. Nah, untuk tuntutan orang Kristen itu biasanya mereka dikuburkan di kuburan keluarga. Jadi mereka samping-sampingan gitu ya. Jadi ada orang yang terpaksa bahwa dikuburnya itu berjauhan dari kuburan keluarga.
Nah, apabila penguburan itu tidak tepat waktu, mereka dianggap sangat memalukan. Dan beberapa zaman dulu orang Yahudi itu membakar itu sangatlah tidak biasa ya. Jadi cuma memang tergantung lagi dengan orang itu mereka mau dikremasi atau mau dikubur. Nah, ada juga beberapa orang menolak untuk dikremasi dan ada juga yang menyetujui untuk dikremasi. Alasan mereka untuk menolak dikremasi itu karena mereka berpikir atau meyakinkan bahwa tubuh yang sudah hancur itu tidak dapat dibangkitkan lagi. Sedangkan orang yang menyetujui kremasi itu mereka berpikir bahwa Tuhan itu segalanya bisa. Jadi walau bahan-bahan tubuh itu sudah hancur, mereka bisa dibangkitkan lagi. Dan mereka juga melihat bahwa dikremasi itu lebih murah daripada dikubur. Itu alasan untuk orang yang menyetujuinya ya. Dan dari sisi simbolik yang muncul dari Alkitab, itu orang-orang yang melakukan dosa besar di kehidupannya, mereka akan dibakar ketika mereka sudah meninggal. Jadi untuk zaman sekarang itu menurut saya berbeda lagi ya, tergantung dari orangnya lagi dan juga tergantung dari gerejanya. Ada yang mau dikubur dan ada yang mau dikremasi. Tapi untuk orang Kristen itu diharuskan untuk dikubur, jadi malah dilarang untuk dikremasi. Baik, di sini saya mau nanya, seperti yang kita tahu bahwa orang yang beragama Kristen itu tidak diperbolehkan menggunakan atau memegang hiu. Namun, mengapa boleh memegang angpau? Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi sebenarnya orang Kristen itu bukan dilarang untuk memegang hiu ya. Jadi mereka diperbolehkan, cuman kepada siapa dia berdoa. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan Allah itu pencemburu ya. Jadi dia sangat cemburu. Nah, mereka tuh kayak umatnya itu tidak diperbolehkan untuk menyembah berhala lain. Makanya ada 10 perintah Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain baik dan ditulis dengan jelas tentang patung dan lain-lain. Dan mereka kenapa boleh memegang angpau? Karena itu sebenarnya keturunan, jadi budayanya. Jadi pemberian dari orang itu ya kita terima dan angpau itu bukan menyembah ke siapa-siapa. Jadi itu dari pemberian dari orang yang ikhlas gitu. Baik, diskusinya seru sekali nih. Dari diskusi kita tadi, kita jadi bisa melihat bahwa tiap agama memiliki pandangannya sendiri tentang pemakaman. Bahkan di dalam agama yang sama pun, kalau adatnya berbeda, terkadang cara pemakamannya juga bisa berbeda. Oke, terima kasih Sharon, Richard, dan Nella yang sudah mau berbagi cerita tentang pandangan pemakaman dari agama yang berbeda-beda. Oke, kalau gitu saya Shania. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe, Komen, share. Dan klik lonceng agar kalian tahu bahwa kita upload video. Bye-bye semuanya. bye.